Bapak yang baik, inilah kami akan memulakan kegiatan proses belajar mengajar dengan membuat pesan korupsi yang berada di tengah kami. Tolong dan lindungi kami. Begitu juga dengan orang tua kami yang telah pergi di rumah kiranya engkau selalu sama-sama dengan mereka. Segala puji syukur dan sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, sekarang saya absen ya. Afnisa Putri, Devita Natalia Zebua. Ini nggak ada yang absen ya? Nggak ada yang izin. Coba dulu rapikan mejanya dan bangkunya. Coba lihat dulu apa ada sampah di bawah itu. Coba buang dulu. Coba dulu dibuang di luar. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Tentang daripada revolusi industri itu yang terakhir kita pelajari kemarin kan? Ya kan? Oke. Kalau misalnya kamu sudah paham tentang revolusi daripada industri tersebut, siapa yang bisa menyebutkan tentang daripada dampak revolusi industri di bidang ekonomi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Deta. Baik, dampak revolusi industri yaitu dalam bidang ekonomi. 1. Ya. Harga barang menjadi murah. 2. Upah buruh murah. 3. Lahirnya pertentangan antara kaum buruh, kaum majikan. 4. Pelayaran dan perdagangan dunia semakin maju. 5. Kapitalisme mudah diganti kapitalisme modern. Oke, bagus sekali Berta. Ada lagi yang bisa? Oke, silakan Afni. Dampak revolusi di bidang ekonomi yaitu 1. Harga barang menjadi murah. 5. Kapitalisme mudah digantikan kapitalisme modern. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daripada revolusi Amerika dan pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang daripada revolusi daripada Amerika itu yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang atau kalian mampu menganalisis tentang daripada latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Dan yang kemudian yang keempat yaitu kalian bisa menganalisis tentang daripada dampak pengaruhnya bagi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu membuat yang namanya suatu laporan atau suatu nanti pekerjaan atau yang mengerjakan yang namanya proyek. Itu diharapkan bagi kamu untuk bisa membuat itu. Nah, sekarang Ibu tampilkan tentang daripada PowerPoint untuk materi kita hari ini. Kalian tahu ini siapa? Leo ini siapa? Kalau Christopher Columbus itu siapa dia? Yaitu penemu daripada benua Amerika. Kemudian ada beberapa faktor penyebab daripada revolusi Amerika. Yang pertama yaitu timbulnya paham kebebasan dalam politik. Itu yang pertama. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. Dan yang ketiga yaitu pemungutan pajak yang tinggi. Dan yang keempat adalah terjadinya peristiwa Boston pada tahun 1773. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh revolusi Amerika
di Indonesia. Munculnya yang pertama yaitu munculnya golongan terpelajar. Kemudian timbulnya yang namanya paham nasionalisme. Kemudian apa lagi? Adanya demokrasi. Apa lagi? Adanya pengakuan daripada hak-hak asasi manusia. Kalau misalnya sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jelas ya sampai di sini? Oke. Kemudian hari ini ada tugas bagi ibu, di mana kalian nanti mengerjakan suatu LKPD dari sini, di mana nanti kamu bisa melihat ada langkah-langkah di sini, langkah-langkah untuk mengerjakannya. Kemudian ada nama kelompoknya di sini, tulis nanti kelompoknya. Kemudian kemarin sudah ibu pesankan bawa laptop, kemudian bawa buku paket, kemudian bawa HP, ya kan? Sudah bawa semua ini? Sudah, Bu. Oke. Kemudian untuk mengerjakan ini kamu bisa nanti buka buku paket, bisa juga melalui internet dan media lainnya. Kamu bisa browsing di sana tentang mengerjakan daripada tugas ini. Nah, kalian untuk berdiskusi coba dulu bentuk diskusi kelompok sebelum kita nanti menayangkan video dari habis ini. Oke, coba kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Sudah? Oke, sekarang ibu akan tampilkan tentang daripada video daripada revolusi Amerika. Sudah cukup, saya rasa sudah cukup tentang daripada videonya. Sekarang ibu bagikan tentang daripada LKPD yang bisa kamu kerjakan melalui daripada LKPD ini di laptop. Oke ya, kelompok 1 tadi semua. Kelompok 1 nanti lihat langkah-langkahnya dan pelajari. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3 dan kelompok. Silakan diskusi. Silakan kerjakan diskusi. Ada pertanyaan dulu dalam mengenai tugas ini? Ada pertanyaan? Cara mengerjakannya bagaimana? Apa sudah bisa? Sudah bisa. Baik. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kamu tanyakan sama ibu, oke? Bagaimana? Sudah kelompok 1? Sudah. Sudah dikirim di WhatsApp kan? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke. Berikan kepada kami dari kelompok 1, sambutlah salam kami dalam bahasa Inggris kita, Yahoo. Dalam perang 7 tahun, pada tahun 1756 sampai 1763, faktor utama terjadinya perang 7 tahun tersebut adalah keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara. Dari kelompok lain kami persilakan. Kelompok 2. Oke, ini pertanyaan saya. Jelaskan bagaimana timbulnya paham kebebasan dalam politik di revolusi Amerika. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaan kami yaitu jelaskan secara singkat pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Prancis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu untuk kami mendiskusikan pertanyaannya.
3 bulan kapal Inggris bergabung di Boston yang membuat untuk Amerika. Namun, Rakyat Amerika paham kebebasan dalam politik, dan 2. timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan, 3. pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap kolonel-kolonel yang dilakukan raja, dan 4. peristiwa Boston. Demikian hasil presentasi kami akan dilanjutkan oleh kelompok. Kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih buat kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pertama-tama, sambutlah salam saya dalam bahasa daerah Britania Siau. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih. Itu saja yang menjadi perkenalan singkat dari kami. Maka sekarang kita akan memasuki hasil presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Lorena Nadia. Dan inilah pembahasan kami, yaitu menganalisis dampak pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Kita sama-sama. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Karena kita sudah selesai diskusinya, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, hasil semua bagus. Hasil karyanya semua bagus. Kemudian yang lebih aktif saya lihat di sini di kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan tentang hasil daripada diskusi kita hari ini tentang daripada revolusi daripada Amerika? Siapa? Oh, si Iman, boleh, silakan Iman. Ya, boleh. Baik, yang menjadi kesimpulan kita terhadap pembelajaran kita pada mata hari ini yaitu tentang revolusi Amerika. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu latar belakang terjadinya revolusi Amerika, yaitu 1. timbulnya paham kebebasan dalam politik, 2. timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan, 3. pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni, dan 4. peristiwa Boston. Baik, terima kasih. Itu saja yang menjadi kesimpulan materi kita tentang revolusi Amerika pada hari ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Iman. Ada pertanyaan ibu tentang daripada revolusi Amerika ini. Yang pertama yaitu, siapa yang bisa menjelaskan tentang daripada latar belakang terjadinya revolusi Amerika? Angkat tangan siapa yang bisa? Baik, latar belakang terjadinya revolusi Amerika itu timbulnya paham kebebasan dalam politik akibat tindakan Inggris yang menganggap koloni-koloni Amerika jajahan Inggris. 2. timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan yang menekan monopoli dagang yang dilakukan Inggris. 3. pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni yang dilakukan oleh Raja George III. 4. peristiwa Boston akibat penempatan tentara Inggris di daerah koloni yang ditentang oleh koloni-koloni di bawah pimpinan Samuel Adams. Oke, terima kasih Ade. Yang menjadi tugas di rumah tentang daripada materi kita hari ini, soalnya yang pertama, soal yang dikerjakan ini di rumah. Nanti kalau misalnya pertemuan kita berikutnya, saya ibu tagih dikerjakan di rumah. Oke? Yang pertama, 1. Kemudian untuk materi selanjutnya, pelajari di rumah tentang daripada revolusi Prancis, ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga
buat kamu dan juga berkat buat ibu, dan biar Tuhan juga memberkati bagi kita semua. Oke, sampai di sini